Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tentang struktur organisasi gugus depan penegak dalam pramuka. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Wihani Mardiana dengan nomor NPM 2021 01211100 dari Prodi PBSI semester 3 dan dosen pengajar mata kuliah ini Dr. Arif Budiman MPD dari mata kuliah Kepramukaan 1. Baik, sebelum kita masuk kepada struktur organisasinya, saya akan membahas secara singkat apa itu pramuka penegak. Pramuka penegak merupakan sebutan bagi anggota pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun. Penggunaan istilah penegak dalam kepramukaan berasal dari kata penegak atau kata dasar tegak yang merujuk pada keberhasilan bangsa Indonesia dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan peristiwa proklamasi 1945. Sebelum menjadi seorang pramuka penegak, seseorang yang sudah menginjak usia 16 tahun harus melewati beberapa serangkaian pelantikan untuk sah bergabung menjadi anggota pramuka penegak. Lalu, apa itu ambalan? Ambalan mempunyai pengertian sebagai satuan gerakan untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping pembina ambalan. Ambalan merupakan satuan kelompok pramuka penegak yang terdiri atas 12-32 pramuka penegak. Kata ambalan sendiri berasal dari bahasa Jawa, ambal atau ambal-ambalan yang berarti berulang-ulang atau terus-menerus. Ambalan juga bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Nama-nama ambalan umumnya menggunakan nama pahlawan, namun tidak menutup kemungkinan nama ambalan juga diambil dari nama-nama senjata atau nama kerajaan dalam pewayangan atau nama cerita legenda. Dalam pemilihan nama, tentunya diambil yang terbaik menurut anggota ambalan, sehingga memiliki makna dan kebanggaan bagi seluruh anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi gugus depan penegak. Di sini ada musyawarah ambalan, jadi setiap ambalan bermusyawarah, lalu ada dewan kehormatan. Dewan kehormatan yaitu dewan yang dibentuk untuk mendampingi dewan penegak yang anggotanya terdiri atas para anggota ambalan yang sudah dilantik dan diketuai oleh pemangku adat. Lalu ada dewan penegak. Dewan penegak adalah yang mengemban kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan bagi pramuka penegak. Dibentuk Dewan Ambalan Penegak, disingkat Dewan Penegak, yang dipimpin oleh seorang ketua disebut pradana dengan susunan sebagai berikut. Ya, di sini ya, dari pengurus hariannya ada pradana, kerani, bendahara, juru adat, dan beberapa anggota. Lalu di sini ada sangga. Sangga yaitu mengandung pengertian sebagai penompang. Sangga di dalam ambalan memberikan pengertian sebagai penompang kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Sangga juga mempunyai arti sebagai rumah kecil atau gubuk saung, tempat merencanakan berbagai kegiatan. Nama sangga disusun sesuai dengan kiasan dasar, yakni sangga perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan sangga pelaksana. Kelompok kecil dalam ambalan penegak disebut sangga yang beranggotakan 4-8 pramuka penegak. Di bawahnya ada ketua dan wakil dan juga anggota. Lalu untuk memperdalam pemahaman tentang struktur organisasi gugus depan penegak, saya akan menjelaskan contoh struktur organisasi gugus penegak di tingkat SMA. Di sini ada Kamabigus.
Kamabigus adalah ketua majelis pembimbing gugus depan. Adalah contohnya kepala sekolah jika di tingkat SMA, kepala desa, atau dosen maupun perangkat yang memimpin gudep atau gugus depan sebagai pangkalan gerakan pramuka pertama. Lalu ada pembina gugus depan, yaitu terdiri atas ketua gudep dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan yang memiliki gudep tersebut. Lalu di sini ada pembina putra dan putri. Lalu garis perintah ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan di sini adalah yang bertugas untuk pelantikan, penghargaan atas prestasi atau jasa, dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode kehormatan, lalu peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak, lalu rehabilitas anggota ambalan penegak. Lalu ada Pradana. Di sini Pradana adalah Dewan Penegak. Lalu ada Juru Adat. Juru adat adalah yang bertugas memperhatikan dan menjaga adat yang telah menjadi tradisi ambalan. Lalu ada Kerani, yaitu layaknya sekretaris dalam sebuah organisasi dan pengadministrasi ambalan. Lalu ada Juru Harta. Juru harta atau juru uang bertugas menjaga keuangan atau biasa disebut bendahara dalam sebuah organisasi. Lalu di bawahnya dari Pradana muncul ke Tekpram. Tekpram adalah teknik kepramukaan, yaitu bermacam pengetahuan teknik kepramukaan sebagai keterampilan dan kecakapan yang dimiliki oleh seorang anggota gerakan pramuka. Di sampingnya ada Humas. Humas gerakan pramuka adalah suatu upaya atau kegiatan proses yang terencana, sistematis, terarah, terus-menerus, dan cermat untuk menciptakan, membina, dan mengembangkan saling pengertian antara gerakan pramuka dan masyarakat, baik ke dalam maupun keluar. Lalu ada Korlap atau koordinasi lapangan, yaitu yang bertugas untuk mengatur peserta kegiatan pramuka agar kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir ada Litep. Litep itu adalah penelitian dan evaluasi. Tugasnya adalah mengevaluasi setiap kegiatan Dewan Ambalan. Apabila ada yang diperbaiki, maka itulah tugasnya Litep untuk mengevaluasi dan memberikan saran serta jalan keluar agar hal yang kurang baik tak terjadi. Itulah mungkin contoh struktur organisasi di tingkat SMA yang bisa saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu pramuka penegak adalah anggota gerakan pramuka yang berusia antara 16-20 tahun, di mana usia tersebut masuk dalam masa remaja atau sosial. Dalam rentang usia tersebut merupakan saat di mana mereka mencari jati diri, mempunyai semangat dan kemauan yang kuat, suka berdebat dan agresif dalam mencapai sesuatu. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dan jelaskan tentang struktur organisasi gugus depan penegak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan memberi ilmu juga. Saya Wihani Mardiana izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.